Selamat sore Sobat OJK. Kita jumpa lagi dalam acara Seruan Edukatif Industri Keuangan. Ini sudah memasuki edisi yang ke-22. Perkenalkan, saya Iip Arweni sebagai host acara seru pada sore hari ini. Kalau Sobat OJK lihat nih ya, seru kali ini agak sedikit berbeda nih. Karena biasanya acara seru diadakan di Kafe Edukasi Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah. Nah, kali ini OJK berkolaborasi dengan Perbarindo Jawa Tengah sehingga acara seru kali ini diadakan di gedung kantor Perbarindo DPD Jawa Tengah, dan selain disiarkan di live IG OJK Jateng juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube Perbarindo Jawa Tengah. Nah, untuk itu saya mau menyapa dulu nih Sobat Perbarindo Jawa Tengah. Selamat sore Sobat Perbarindo. Semoga sudah pada bergabung ya ini ya. Sobat OJK dan Sobat Perbarindo, kita pasti sudah sering ya mendengar atau bahkan membaca berita di media terkait adanya beberapa pejabat negara atau public figure yang kemudian ditangkap karena terduga melakukan tindak pidana korupsi ataupun fraud. Ya, boleh kita sebut katakanlah kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo, atau yang sempat viral banget nih ya, kasus korupsi mantan pejabat Kadin DJP Bapak Rafael Alun Trisambodo, gitu ya. Nah, kalau kita tilik lagi nih, sebenarnya kasus suap atau fraud ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya gratifikasi. Dan untuk itu saat ini berbagai lembaga maupun instansi sudah mulai menerapkan yang namanya sistem pengendalian gratifikasi. Dan sore ini kita akan membahas mengenai pentingnya program pengendalian gratifikasi untuk mencegah terjadinya fraud. Nah, untuk itu di sini sudah hadir bersama kita dua orang narasumber istimewa. Karena istimewanya beliau ini bukan pertama kalinya ya Pak ya, mungkin sudah kedua atau ketiga kalinya menjadi narasumber. Semoga nggak bosan, pasti nggak bosan Pak ini Pak. Dan untuk Sobat OJK dan Sobat Perbarindo, karena narasumbernya juga istimewa sekali pada sore hari ini, ikuti terus acaranya sampai selesai, karena seperti biasa kami akan membagikan hadiah dan juga ada quiz-quiz. Hadiahnya cukup menarik ya. Mungkin ada yang sudah pernah dapat nih ya Sobat-Sobat OJK. Baik, kita ke Pak Sumarjono sebagai narasumber hari ini. Ada Bapak Sumarjono, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, dan juga ada Bapak Deddy Sumarsana, Ketua Perbarindo DPD Jawa Tengah. Ini kepada Pak Sumarjono dulu ini Pak. Sebenarnya ini Pak D, kita banyak sekali lembaga yang sudah menerapkan program pengendalian gratifikasi Pak. Nah, mungkin Sobat OJK dan Sobat Perbarindo masih ada yang belum paham nih Pak. Sebenarnya gratifikasi itu apa sih, kok sampai berhubungan erat dengan yang namanya korupsi atau fraud? Iya, makasih Mbak Ip, Sobat OJK dan Perbarindo ya. Panggilannya dari. Jadi kalau kita menilik undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu ada di penjelasannya. Apa sih gratifikasi itu? Jadi gratifikasi itu adalah sebuah pemberian dalam arti yang sangat luas. Dalam arti yang luas. Jadi misalnya pemberian uang, pemberian barang, pemberian diskon, ya, fasilitas, komisi, pinjaman tanpa bunga atau pinjaman tanpa cicilan, apa ada ya? Tanpa pembayaran. Kemudian tiket perjalanan, fasilitas tadi yang disampaikan, ada penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas yang lain lah gitu. Nah, baik yang diterima, ini kasus seperti ini kan bisa di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi supaya dijelaskan lagi, ini kasus kalau misalnya pakai dolar Singapura itu ternyata ngasihnya di Singapura, nah, itu juga dimasukkan di dalam penjelasan itu. Jadi baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, dengan cara misalnya mereka menggunakan sarana elektronik ataupun sarana yang lain, yang non elektronik lah. Jadi sebenarnya gratifikasi itu pemberian gitu Pak? Pemberian, sebenarnya ini adalah pemberian yang sebenarnya ya boleh-boleh saja, namun harus diperhatikan bahwa sebenarnya ada dua jenis pemberian itu atau gratifikasi itu. Ada yang legal dan ada juga yang ilegal. Nah, seperti itu. Ada yang termasuk penerimanya juga gitu. Bisa sah kita menerimanya,
Tapi ingat bahwa kalau gratifikasi itu adalah salah satu cabang dari atau bagian dari korupsi. Makanya itu dimasukkan dalam undang-undang itu. Jadi kalau misalkan nih Pak, saya pulang kampung, terus saya bawa oleh-oleh nih ikan asin gitu. Saya aturkan Pak Sumarjono karena Pak Sumarjono orangnya baik, saya bawa oleh-oleh. Itu juga sebenarnya termasuk gratifikasi Pak. Gratifikasi ini apalagi kalau ini antara anak buah ke atasan, nah, seperti itu juga ada aturan mainnya. Kalau di OJK ada aturan mainnya Pak. Kalau misalkan nih Pak Dedi mungkin gabungan biro travel, kemudian Pak Sumarjono sekeluarga mau pergi nih ke Kapadokia kan Pak Dedi menawarkan nih saya ada tiket Pak udah gratis pakai aja, itu gratifikasi juga nggak? Ya. Kan Ya itu ini kan ada kedinasan dan non kedinasan ya. Nah ini termasuk di dalamnya dan itu akan berpengaruh nanti pada saat kalau kita kemudian sebagai pengawas kepada yang diawasi. Oh iya. Nah, nanti nggak independen. Nggak independen. Nah, gitu. Ada potensi di situ. Tapi Pak Dedi nih, ini kan kalau dari mata pengawas ya, dari otoritas gitu. Tapi sebenarnya kok di dunia bisnis itu seperti apa Pak? Terutama di bisnis industri bank perekonomian rakyat. Apakah peluang terjadinya gratifikasi itu cukup terbuka lebar? Iya ya, Mbak ini jawabnya itu sederhana, tapi pengertiannya ini betul-betul harus hati-hati. Gitu. BPR itu kan bank religi. Bank religi. Iya, bank yang dekat sekali dengan masyarakat. Salah satu kelebihannya itu kita bisa memberikan pelayanan lebih. Gitu. Jadi kadang-kadang ya pemberian hadiah, souvenir itu kan menjadi kebiasaan dan menjadi kebanggaan. Disitulah BPR mempunyai strategi untuk bisa menopang di hati rakyat mereka. Itu. Nah, namun demikian kalau ternyata ini kan menjadi tipis-tipis nih. Iya, kan begitu. Contoh mohon maaf ya, ada nasabah, kredit, teman baik, gitu. Biasa mereka menservis kita. Nah, kan, contoh mau ke Guci nih, kalau di Tegal ya, gitu teman baik, wah tahu Pak Dedi mau ke Guci, saya dikasih fasilitas minum di sana. Nah, ini kalau pertemanan apa yang nggak boleh, kan begitu, gitu. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sumarjono kalau di OJK kaitannya dengan jabatan, dengan peran fungsinya. Nah ini nggak mudah nantinya dalam saya ngambil keputusan kalau teman baik ini tiba-tiba ngajukan kredit. Kan gitu ya, gitu. Sehingga bagaimana menerapkan kehati-hatian ini yang saya tertarik sekali dengan tema kali ini ya. Pertanyaan ini luar biasa. Jadi memang kalau di industri Pak ya, dan ini khususnya di industri bank perekonomian rakyat, sebenarnya gratifikasi itu peluangnya sangat terbuka lebar karena harus menjaga hubungan baik tadi ya Pak. Oh iya, nah itu masa kita bertamu dikasih minum aja kita nggak mau. Kan begitu kan Pak? Begitu dikasih minum ini sederhana. Itu kita nampak akrab dikasih jamuan makan. Begitu nampak akrab lagi, pulangnya dikasih oleh akrab lagi, pulangnya dikasih samu. Sebenarnya semakin akrab semakin baik. Semakin baik, namun begitu terjadi hubungan bisnis, ini menjalankan kehati-hatiannya memang menjadi tidak mudah. Gitu, iya. Ini Pak Sumarjono kan sekarang ini sudah banyak lembaga yang menerapkan sistem pengendalian gratifikasi. Kenapa sih Pak gratifikasi itu menjadi concern yang sangat penting sekali? Mungkin tadi sudah saya singgung sedikit ya Mbak Iip ya, dan sobat OJK maupun sobat Perbarindo. Jadi karena gratifikasi itu akan menyebabkan konflik kepentingan yang pada akhirnya akan mendorong kalau di OJK itu sikap kita itu tidak objektif, kemudian tidak adil, tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu yang sebenarnya menjadi concern institusi OJK gitu ya. Makanya kita juga setiap surat tugas kita kan ada itu
Iya. mohon tidak memberikan ini gitu, Oh, Pak. iya, itu Pak. sebenarnya untuk menjaga itu. Jadi Iya. sebagian besar dari gratifikasi itu memang kemudian menuju kepada fraud, fraud dan menjadi salah satu penyebab terjadinya fraud. Jadi gratifikasi ini benar-benar perlu untuk kita kendalikan, kita manage sehingga tidak merugikan kepentingan pihak lain yang lebih luas. Nah, memang celakanya kalau ini dilakukan pada lembaga negara yang akibatnya pada kerugian keuangan negara atau korupsi. Nah, itu biasanya akan mengarahnya ke sana. Ke sana ya, Iya. Pak. Kalau ini Pak Dadi, Iya. kalau di industri DPR sendiri Pak, Iya. apakah gratifikasi ini sudah menjadi concern yang diperhatikan gitu di industri dan perekonomian rakyat? Aduh, baik, luar biasa ya. Ini BPR kita syukuri usia 34 tahun. Dari waktu ke waktu semakin tumbuh. Semakin tumbuh. Iya, gitu. Semakin banyak masyarakat yang jadi nasabah. Sekaligus juga banyak karyawan yang terlibat dalam pengembangan BPR. Namun yang namanya bersuruh banyak itu tidak mudah. Gitu, iya kita terus berusaha ya, menerima pegawai dengan baik, seleksi, melakukan pelatihan, membentuk budaya, gitu. Tapi ternyata iya bro, menjadi sesuatu yang concern harus kita pikirkan. Kita Sudah belum tadi? Kalau Sudah jadi concern? sampai hari ini kami belum mendengar OJK ngaturnya untuk BPR. Oh iya. Iya, tapi kami selaku manajemen dan memperhatikan apa para pendapat para pengusaha saham itu penting sekali, Pak. Penting sekali. Pak Sumarjono menggarisbawahi ini bisa merugikan keuangan negara. Itu bagi perusahaan BPR yang milik pemerintah. Nah, kalau yang milik swasta ini kan merugikan para pemegang saham, merugikan para pengurus, merugikan masa depan teman-teman yang lainnya. Itu lebih konyol lagi, ini bisa merugikan masyarakat luas yang sudah mempercayakan dananya, mempercayakan masa depannya di industri BPR. Iya. Karena memang kalau kita lihat DPR itu kan bisa berkembang karena hubungan dekat dengan nasabahnya. Kadang kalau aduh Pak, terima kasih sekali Pak, kadangnya udah cair membawakan sesuatu ya, ada beras lah atau ikan gitu. Tapi memang ini Pak ya, itu sudah menjadi concern gitu ya Pak, sudah dilarang gitu ya. Iya, apalagi ini sedang kuat-kuatnya materi manajemen risiko dikuatkan di teman-teman industri BPR. Ternyata ada satu entry point kalimat bahwa manajemen risiko itu keputusan hari ini untuk masa depan. Iya. Ini keputusan hari ini untuk masa depan. Nah, kita ambil keputusannya ini menerima hadiah yang seperti apa? Untuk masa depan kita nggak Untuk tahu. masa depan kita nggak tahu. Ini harus betul-betul kita concern, kita pikirkan. Tapi Itu nanti baik. kira-kira gimana Pak Jono? Apakah akan ada ketentuan terkait pengendalian fraud untuk BPR ini Pak? Ya, kita harus ini juga sama ya dengan industri yang lain seperti di bank umum Di Bank Umum. seperti itu. Jadi ketentuan yang mengatur gratifikasi kalau di OJK sudah betul-betul diatur nih Pak. Detail, ya. Jadi kalau kita ngasih kepada teman atau anak buah itu nggak boleh Pak lebih dari 300 ya. Jadi sesama teman gitu. Sesama teman, ya. Teman ya. Kemudian, ini makanya Pak, kalau misalnya kita nggak boleh di OJK itu punya istri di OJK juga Pak. Istrinya semuanya Pak. Itu kan berarti dan Semuanya ada. iya, semuanya, Pak. Makin jauh lebih tinggi dari 300.000 ya. Dan tentunya ini nanti menjadi concern kita. Kita ingin semua menjadi aware. Sebenarnya tidak harus kemudian semua ada di peraturan. Tetapi kita punya rule-nya bahwa oh yang ini boleh, yang ini tidak. Nah ini yang sebenarnya mestinya kemudian bisa di ini. Jadi ketentuan gratifikasi itu sebenarnya tidak hanya berlaku untuk
yang memberikan saja, Tapi tetapi yang menerima juga. Jadi yang menerima dan yang memberikan itu harusnya sama akhirnya. Ini sebenarnya cara pengendaliannya seperti apa ya Pak? Karena kan tadi Bapak katakan ini sangat penting sekali sehingga dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Ya, untuk cara mengendalikan gratifikasi, jadi di OJK itu ada aturan ya, ada aturannya. Jadi di sana ada ketentuan yang mengatur mengenai tadi, misalnya kalau memberikan kepada teman, saya traktir Pak, nggak boleh lebih dari 300 kali ini dan dalam setahun kalau tidak salah 1 juta ya, gitu. Termasuk di dalamnya kalau misalnya ada yang hajatan itu maksimalnya 1 juta Pak. Ya, jadi ada aturan itu. Kalau tidak ya harus kemudian dilaporkan. Jadi kemudian ada juga cara-cara untuk pelaporannya. Jadi semuanya diatur rigid dan apa ya? Kalau di kami ini kan di OJK diatur tuh cukup detail karena baik penerima maupun ini kan harus tahap. Jadi kita juga melakukan sosialisasi. Itu bahkan Pak bukan hanya untuk pegawai atau insan OJK saja, tetapi juga keluarganya Pak. Jadi sering kami diminta untuk menghadirkan istri atau ya keluarga lah itu untuk memahami ini dan mensupport supaya gratifikasi itu tidak terjadi. Seperti itu. Tapi kalau di OJK apakah semua gratifikasi itu benar-benar nggak boleh dan dianggap suap gitu? Ya enggak sih, nanti mungkin di sini akan ada tabel ya. Tabel ya, ada tayangannya ada ya. tayangannya Biar pemirsa bisa lihat juga ya. Bisa lihat juga. Yang bisa lihat ini sobat OJK dan sobat Berbarindo adalah yang melihat melalui kanal YouTube ya. Oh YouTube ya, ya. Live Ya, ini enggak, bisa lihat tayangannya. Mungkin lihatnya di sini ya. ditayangkan tabelnya. Nah ini Pak. Nah ya ini insan OJK wajib melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dari pihak manapun. Nah, ciri-cirinya apa? Insan OJK itu sebagai wakil dari resmi dari OJK. Kemudian ada surat tugasnya atau terkait dengan pelaksanaan tugas dinas terjadi saat kedinasan atau penugasan resmi. Nah, bentuk gratifikasinya apa saja bentuknya? Jadi perlakuannya harus ditolak. Kalau tidak bisa Pak, kok kadang kita dipaksa gitu. Ya, harus melaporkan. Harus melaporkan. Diterima boleh. Tapi harus melaporkan. Ya. Apalagi kalau misalnya nanti yang ini kan kue. Kan kadang-kadang kita kue udah ada kue Pak. Kalau kue saja nggak ini, kuenya cukup besar dan kayaknya mahal gitu ya. Nah, ini enak lagi Pak. Ini harus kemudian dilaporkan, tetapi karena ini cepat basi, itu kita bisa berikan kepada orang lain. Kepada misalnya, kalau cleaning service di OJK nggak boleh. Nggak boleh ya Pak. Boleh. Jadi harus pihak lain. Harus pihak lain. Gitu. Itu kalau yang dianggap suap Pak. Yang dianggap suap. Ada nggak Pak gratifikasi di OJK ini yang ya tidak dianggap suap gitu? Apa semuanya suap gitu Pak? Ada yang tidak dianggap suap ya Pak? Ya, jadi gratifikasi yang tidak dianggap suap itu juga ada dua jenisnya. Jadi ada yang terkait dengan kedinasan dan juga tidak terkait kedinasan. Nah, gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan itu bisa diterima. Ini kalau yang di YouTube bisa lihat ya di ini ya. Dan ada juga yang tidak dapat diterima. Nah, yang dapat diterima, yang tidak dapat diterima dulu ya, antara lain honorarium sebagai narasumber Pak tadi. Jadi kita nggak boleh Pak. Kalau kami diundang Berbarindo, diundang narsum, itu kemudian ini kami harus menolak. Jadi bukan apa-apa. Ini kami sudah digaji sudah. Bahkan ada levy atau iuran atau pungutan ke ini kan Pak, lembaga industrinya, tentunya sebagai narasumber itu atau ahli dalam persidangan itu tidak boleh. Ini kok ada yang menerima dilaporkan saja. Ya. Menerima honor ya Pak. Hanya sekaligus ini bocoran buat Berbarindo bahwa kalau
kita dapat narasumber dari OJK. OJK, kita nggak perlu nganggarkan maksudnya. Iya. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk mengundang kami, Pak. Jadi nggak usah ditulis itu honornya 5 juta. Pasti kami akan tolak. Oh, gitu. Ya. Kemudian cenderamata itu juga narasumber yang tidak berbentuk plakat atau tidak berlaku umum, tidak ada logonya instansi. Ngetik gitu ya, Pak. Tulis yang Tulis yang jutaan. jutaan. Nah, Nggak boleh. boleh ya, Pak. Ya? Kalau misalnya ada plakat, kemudian ini ada, ya itu boleh. Nah, kemudian ada Sertifikat, simbolnya, ya, yang sifatnya itu memang ini ya, Nilai. apa namanya, nilainya juga nggak besar, Di bawah 1 juta. di bawah 1 juta itu boleh. Tapi kalau di atas 1 juta harus kita Tolak. tolak. Oke gitu loh. Itu Pak. Siap. Mungkin berlapis emas plakatnya tuh. Nah kalau ini Pak, misalkan nih Pak Perbarindo mengundang OJK sebagai narasumber di Tawangmangu misalkan ya. Kemudian dari Perbarindo menyediakan nih Pak, ini ada mobil, kemudian dibayarin pers, ya kan, uang kejadian boleh nggak Pak? Ini ke saya. Iya Pak. Boleh nggak OJK gitu Pak? Kan sediakan sama pemberi kerja. Ya, kan OJK itu sudah disiapkan kalau waktu ada surat tugas itu semua sudah di-cover. Sudah dikasih. Ya, jadi ini tidak dapat diterima. Kalau diterima wajib dilaporkan. Wajib. Ya, kan kadang-kadang ini udah ada ini ya kita harus melaporkan. Gitu. Meskipun ditransfer ya Pak, ya. Tetap ya tadi elektronik dan Elektronik. Karena di undang-undangnya sudah diatur seperti itu. Iya, terus seperti Iya. itu luar biasa. Kalaupun tidak diatur juga harusnya juga. Nih. Tetap ya. Ya. Pak, kalau misalkan ada nggak Pak yang boleh diterima? Ya. Oh iya, tadi belum selesai ya. Iya. Yang dapat diterima, tapi ada juga yang wajib dilaporkan. Jadi boleh diterima, tapi wajib dilaporkan. Itu adalah training, fasilitas pendidikan, gitu. Kemudian cenderamata, kunjungan tidak berbentuk plakat, tidak berlaku umum dan tidak berlogo. Nah, ada juga yang dapat diterima, tapi tidak wajib dilaporkan. Oh, nggak perlu lapor Nggak gitu perlu ya? lapor. Itu kalau plakat cenderamata sebagai narasumber atau pembicara, ahli, keanggotaan tim, ya. Dan ini berlogo instansi ya, Iya. dan berlaku di bawah 1 juta. 1 juta. Oh, Bawah 1 juta. Itu nih. Jadi angka itu menjadi penting, Pak. Lainnya misalnya barang yang cepat busuk yang tadi saya ceritakan. Itu nggak perlu dilaporkan, tapi kemudian diberikan kepada pihak Ya, yang ini ya. Kalau saya pernah melaporkan itu ke kalau di OJK Gepaf ya, atau Gepaf, iya. sekarang apa namanya itu? Masih Gepaf. Masih Gepaf. Itu kemudian diserahkan kepada, misalnya di sini ada cleaning service, tapi cleaning service yang ada di komplek rumah. Oh, di komplek rumah. Bukan di OJK ya. Misalkan nih Pak, saya menabung di salah satu BPR, kan dapat bunga Pak. Nah, itu kan dari bunga deposito, saya deposito. Bunga depositonya itu dikatakan gratifikasi nggak? Kalau wajar, nah itu ya Tidak ya? tidak gitu. Tapi kalau misalnya, wah ini karena kepala OJK Jawa Tengah, Iya. saya berikan lebih, wah, Berikan gitu. lebih. Nah itu gratifikasi. Gratifikasi. Jadi aman ya teman-teman sobat OJK ya, atau pegawai internal OJK yang menabung atau deposito diberikan bukan gratifikasi. Itu ya Pak. termasuk di Ya. BBR maksudnya. Iya, Iya. termasuk di BPR itu. Kalau ada undian, misalkan saya nabung di satu bank, ada program undian dan saya menang, boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh, karena berlaku umum juga ya Pak. Oh, iya, iya, siap. Nah, ini tadi semua itu apakah berlaku hanya untuk pegawai OJK saja? Jadi tadi sudah juga ya. Jadi sebenarnya ini kan berlaku untuk seluruh insan OJK, dari pimpinan ADK, kemudian Denpom sampai pegawainya, calon pegawai, Oh, calon pegawai juga juga. demikian. Kemudian pegawai itu yang outsourcing, Outsourcing. ya, Juga berlaku. juga berlaku Pak. PKWT, dan satu lagi yang tadi sudah saya ingatkan, keluarganya. Beserta keluarga. Iya, gitu. Ini harus
berlaku untuk Terus, jadi kalau misalkan ternyata gratifikasi itu diberikan kepada istrinya lah biar nggak ketahuan, atau nggak boleh Pak ya? boleh. Oh yes. Jadi kita harus pesan Pak ke nih ke keluarga itu ya. Jadi jangan sampai ini kalau sampai ke rumah dulu kan ada parcel dan lain sebagainya. Jadi biasanya saya ini ke security ya, Security, ya, sudah ya. dipesankan dan tidak boleh ini. Tidak boleh. Jadi dengan Kadang-kadang ada yang lolos juga, kayak kuning. Nah itu tadi ya udah kita terima, tapi kemudian kita berikan kepada dan harus lapor ya. dan harus Jadi mungkin dengan segala hormat bukan berarti OJK tidak menghormati yang memberi, namun ini untuk menjaga gitu ya Pak ya. Dari sisi ketentuan juga tidak diperbolehkan. Baik, nah ini Pak, kalau di OJK tadi kan untuk pegawainya bahkan sampai keluarga, sampai pos, sampai calon pegawai ya, ini masih belum diangkat pun harus ikut ketentuan itu. Nah kalau di BPR Pak, di industri BPR, bagaimana sih selama ini kan karena tadi dikatakan belum ada ketentuan yang mengatur. Cara mengendalikannya seperti apa? Apa cukup dengan penerapan POJK tata kelola itu sudah cukup? Aduh, wah, iya. Kami matur terima kasih. OJK itu perhatiannya luar biasa. Menerbitkan peraturan penerapan tata kelola. Itu keren. Tapi kalau kita sudah sampai tingkat bicara prakteknya, masih banyak sekali. Itu yang harus kita kuatkan, kita sosialisasikan, kita pahamkan. Gitu. Nah, saya melihat teman-teman itu ada yang menerapkan pengendalian seperti ini dengan cara dimasukkan dalam lapangan. Oh, larangan. Itu. Nah, larangan itu disosialisasi kepada seluruh karyawan, termasuk keluarga. Ya, ada juga yang ditempel, gitu, ditempel. Contoh, ya di dinding pasti dekat AC, itu. Ada yang di belakang tempat duduk CS, nah, ada yang di samping di ruang kerja bagian legal, bagian perikatan, gitu. Oh, iya. Nah, itu tiga Yang rawan-rawan tidak menjadi concern. Nah, itu untuk mengingatkan petugas bahwa petugas wajib mengedukasi kepada nasabah. Nasabah, oh edukasi juga banyak lah Pak ya. Iya, gitu. Ada juga yang teman mulai membangun dalam bentuk budaya kerja. Gitu, budaya kerja. Nah, ada kami jujur, saya di daerah Kampus Pamuda, kami sudah membuat pedoman anti fraud. Luar biasa. Kalau pimpinan Bapak itu memang harus jadi contoh. Bukan tanpa latar belakang nih. Oh iya, Iya, karena ternyata membangun budaya itu tidak mudah. Tidak cukup kita terus sosialisasi, tidak cukup kita memberikan contoh, tidak cukup dengan pelatihan. Tapi memang mesti harus ada peraturan, ada pedoman yang kita sosialisasi. Itu bahkan setelah pedoman itu kita sosialisasi, kita adakan penandatangan fakta integritas. luar biasa. Iya, gitu. Tadi saya lihat di atas tadi juga Di perbaiki itu kami buat, gitu. Ya, kami buat. Jadi ada penandatangan fakta integritas yang itu menjadi ujung dari sosialisasi pedoman anti fraud. Gitu, itu. Nah, waktu penandatanganan, mohon maaf, alhamdulillah dikami pengurus, pemegang saham, pegawai masih bisa terkendali. Tapi kalau kita mengikuti seminar, terus baca media, katanya BPR itu ada yang bermasalah di antaranya karena punya pemegang saham, pengurus sama pegawai, gitu. Nah, kami mencoba menerjemahkan waktu penandatanganan fakta integritas dan sosialisasi pedoman anti fraud itu, pemegang saham kami hadirkan. Jadi belum menyaksikan waktu direksi, komisaris, pegawai tanda tangan fakta integritas, gitu. Jadi seolah mereka itu yang memang berjanji kepada pemilik ya Pak? kepada pemilik. Biar nyaman juga. Nah, itu pemiliknya juga biar nyaman, gitu. Itu baik. Banyak kan fraud yang terjadi di industri BPR yang berawal dari adanya gratifikasi. Rata-rata. Rata-rata
teman-teman pegawai BPR, direksi, komisaris itu dekat sama saya. Kadang-kadang kedekatan itu menjadi durian itu buah hidangan. Karena diberikan kelezatan, mohon maaf ya, sehingga kadang melakukan analisis, mengambil keputusan itu kok jadi bau durian. bau durian. Jadi bau durian. Nah, itu Pak. Jadi memang pedoman anti plot itu menurut saya perlu. Sangat Apalagi setelah mendengarkan penjelasan. Pak Sumartin bahwa ternyata yang namanya apa tadi pemberian itu gratifikasi itu ternyata memang ada dibedakan jadi dua. Iya. Ada yang dianggap suap dan ada yang tidak. ada yang tidak. Nah ini kan perlu pemahaman gitu baik gitu. Kalau kita dengar Pak ya, keluar rancangan PUJK-nya. Nah ini harapannya Pak dari industri BPR. Nanti ketentuan itu mengatur pedoman anti fraud ini seberapa jauh, apakah cukup mengatur pengurus saja atau karyawan saja atau sampai kayak OJK tadi calon pegawai bahkan sampai ke keluarganya. Harapannya seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita memahami aturan itu kan membuat teratur. Cuman kadang-kadang atur orang itu tidak mudah. Tapi kalau tidak dilakukan, menurut saya salah yang atur. Wong diatur aja ndak kok. Oh iya. Nah, kalau setelah diatur itu ada yang mau diatur dan tidak, ini kan kondisi Beda lagi ya. Itu. Oleh karena kalau saya berpikir, maaf, saya itu kakinya di tiga, Pak. Di pegawai, di pengurus, dan izin Pemegang gitu. Oleh karena saya mohon kalau bisa dibantu oleh OJK. Saya jadi karyawan yang selamat. Iya. Jadi pengurus yang selamat. Pemegang saham ya Selamat. Untung. gitu. Kalau jadi pemegang untung ya. Betul. Yang melaksanakan pekerjaan itu para pegawai. Yang mengendalikan para pengurus. Yang bertanggung jawab seutuhnya nanti itu pemegang saham. Jual modal. Jadi, Pak. Nah, itu oleh karenanya saya kalau belum usul, ya peraturan itu mengikat semuanya. Itu. Nah, kalau ditanya Pak Teti termasuk keluarga enggak? Gitu. Lalu saya itu jadi driver itu ya kadang-kadang pegang setir itu saya tidak maunya saya sendiri. Kadang maunya begitu istri, Mas mampir ke rest area, saya ikut dia. Iya. Oleh karena menurut saya, ya aturan itu mengatur semua. Gitu. Biarpun dalam pelaksanaannya tentunya akan lebih nyaman kalau itu dibuat menjadi budaya. Dari itu akan selesai dari diri sendiri. Ya. Itu Pak ini. Iya. Nanti dimasukkan. Pak Sumarjono tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa di OJK itu diatur sedemikian detailnya gitu Pak. Nah tapi kan kalau misalkan ada yang menerima nih melalui transfer di bawah tangan kan nggak tahu. Iya. Seperti apa kalau misalkan ada masyarakat atau sobat OJK atau sobat Perbarindo yang tahu ada pegawai OJK yang menerima gratifikasi, mau menerima gitu. Ini mereka bisa mengajukan nggak dan kalau mengadu mana? Ya. Jika itu memiliki saluran ya atau kanal yang bisa diakses oleh masyarakat. Kalau mau melaporkan Pak, mengajukan dari ADK, dari pegawai, termasuk TOS dan lain sebagainya atau keluarganya tadi, yang terindikasi melanggar ketentuan gratifikasi atau fraud tadi, bahkan fraud ya, itu kita sebut sebagai whistleblower blowing system ya, WBS. Jadi WBS ini bisa diakses di wbs.ojk.go.id. Jadi ke sana, tapi tentunya laporan jangan kemudian membuat fitnah Pak. Jadi harus ada bukti-buktinya juga.
Nah, di sini yang membedakan, jadi masyarakat supaya lebih tenang, tidak ragu-ragu untuk menyampaikan itu pelapor itu kita rahasiakan. Jadi Dilindungi ya, jadi dilindungi. nggak akan tahu. Tidak akan tahu. Jadi OJK menjamin kerahasiaan dari pelapor. Lapor itu. Iya. Ya. Jadi ya tapi harus ini ya, ada bukti-buktinya juga, jangan kemudian Asal ngomong ya. Karena nggak suka gitu kan, Iya, dilaporkan aja oh, di ini BPS. pengawasnya kurang ini nih, jadi udah saya blowing sistemnya saya ngisi lah. Kalau Iya, iya. di industri BPS Pak, apakah di Purbalingga ada kanal pengaduan sistem? Sampai hari ini kalau Purbalingga belum ada. Belum ada ya Pak. Belum ada. Jadi, ya. Bisa nggak Pak, kalau ada pegawai BPS yang menerima gratifikasi dilaporkan ke OJK? Enggak juga ya, membedakan gratifikasinya itu ya pelanggaran tidak gitu Pak. Ya kalau bukan pegawai OJK ya, ini kan sebenarnya untuk pegawai OJK. OJK dan keluarganya ya. Kalau pegawai bank, kalau Pegawai pegawai bank, BPS kan ini belum ada itu kanal pengaduannya. oh, rasanya kalau di kita kan hanya untuk itu. Tapi kita akan apa namanya, itu kalau saya menyangkut ke misalnya ada bisnis nih, kemudian pelanggaran kepada peraturan terkait dengan perbankan. Nah, misalnya gitu ya. Jadi ngasih kredit, tapi setelah itu ada minta Ya, ngasih komisi, Pungli. itu pastinya itu masuk dalam bentuk pidana ya. Pidana di bidang perbankan. Jadi kita sebagai pengawas tentu yang akan wah ini direksinya layak atau enggak ini untuk Kok minta pungli? ya, karena udah digaji lebih dari yang lain kan. Oh iya, siap. Ini terakhir nih Pak Sumarjono. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari OJK dengan adanya whistleblowing system tadi Pak? Ya, ini Mbak, OJK itu kan berurusan sama publik ya. Sektor jasa keuangan yang itu uangnya banyak sekali. Ya. Karena namanya sektor jasa keuangan. Jadi menjaga integritas dari insan OJK-nya sendiri itu menjadi hal yang sangat penting ya, sangat-sangat penting. Nah, dan praktik gratifikasi ini kan atau bahkan fraud itu Pak dilakukan biasanya diam-diam, diam sengaja bahkan ditutupi oleh pelaku, baik yang memberikan ataupun yang menerima. Kecuali kalau kesel ya. Kesel. Ini udah dikasih masih telepon seperti ini aja. Nah, kalaupun tahu ya, itu biasanya takut untuk melaporkan. Nah ini sehingga whistleblowing system itu ingin membangun bahwa kita itu harus ada budaya untuk speak up, berani untuk menyampaikan kalau ini ada ketidakadilan, ketidakjujuran dan lain sebagainya, sehingga praktek-praktek gratifikasi, suap dan lain sebagainya itu ataupun fraud itu bisa segera untuk diketahui. Nah, kalau segera diketahui kan nanti tentunya tidak akan lebih mudah, enggak terus nambah tidak luas. Jadi dan sekali lagi pelapor nggak perlu takut karena OJK akan menjamin kerahasiaan dari pelapor itu sendiri. Ini juga harus bertanggung jawab ya. Sekali lagi ini harus. Nah dari sisi pegawai karena tahu adanya BPS ini diharapkan juga menjadi lebih berhati-hati Pak. Lebih ini kan harus membangun budaya tapi dengan paksaan gitu ya. Karena ada peraturan gitu. Tapi sebenarnya mestinya memang kita takut itu bukan karena peraturan, tapi ya ini tidak sejalan dengan agama saya misalnya itu, itu yang udah lebih tinggi lagi. Jadi tapi yang kita inginkan adalah mereka memang kemudian takut untuk melakukan adanya gratifikasi itu sendiri. Jadi seperti itu dan kita pastinya akan menerapkan, kalau di OJK itu menerapkan sanksi Pak. Jadi setelah
Jadi biasanya kalau dari whistleblowing system itu nanti ada depark yang akan turun Pak, menyelidiki itu berbagai pihak, di wawancara dan lain sebagainya. Nah setelah itu ada sanksi Pak untuk insan OJK yang ketahuan bahwa mereka memang ada praktik gratifikasi ataupun melakukan suap atau menerima suap ataupun melakukan fraud. Ya, Kira-kira seperti itu. kira-kira seperti itu ya. Jadi Ya. memang kalau di OJK ini sudah ada WBS, mungkin nanti diharapkan di industri juga, masing-masing industri itu ada WBS-nya juga gitu ya. Jadi untuk membantu tadi kata Pak Jono, membangun budaya speak up gitu ya, berani menyampaikan fakta dan juga untuk mencegah terjadinya fraud gitu. Nah, sobat OJK dan sobat Perbarindo juga jangan takut kalau misalkan tahu ada pegawai OJK yang menerima gratifikasi, silakan dilaporkan di WBS dan akan dirahasiakan begitu. Nah, Pak Jono dan Pak Dadi tadi sudah menyampaikan banyak terkait gratifikasi. Nah, dari pemirsa nih, dari sobat OJK dan sobat Perbarindo nih ada yang bertanya begitu Pak. Ini mau nanti dibantu nih Pak pertanyaannya. Mungkin ini untuk Pak Jono nih Pak. Siap. Dari Pluvi Wufi ya, Pluvi Wufi kalau nggak salah ya, mimpin ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan jika sudah menerapkan program pengendalian gratifikasi dalam mencegah fraud itu Pak? Kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau tentunya banyak kelebihannya ya. Banyak kelebihannya ya Pak. Karena itu akan membuat instansi kita reputasinya tetap terjaga, ya, integritasnya dari pegawai-pegawainya terjaga. Karena semua orang kan nanti akan boleh untuk speak up gitu ya, speak up tadi. Jadi ke sana. Kemudian kalau kekurangannya apa ya? Ini nambah kerjaan, ya. Pasti, ya. Karena nanti harus ada unit yang memang khusus untuk menangani itu. Iya. Ya, itu pasti itu. Nanti itu sampai diinvestigasi gitu nggak sih? Iya, betul. Ya, seperti tadi itu. Jadi nanti investigasinya itu sampai ini kira-kira kalau misalnya bank yang melakukan itu kepada OJK gitu ya. Iya. Nah, atau BPR gitu ya. Nanti yang ditanyain bisa juga istri kita, terus ini kalau misalnya ini dibelikan sesuatu gitu ya, itu baju misalnya ini nanti akan ditanyain tokonya mana dan lain sebagainya. Sampai ke sana sehingga terbukti bahwa ini bersalah atau tidak. Sampai dikunjungi ke tokonya. Betul. Ya, ditanya untuk ini. Jadi itu terjadi. Jadi memang kita juga OJK menjadi pegawai OJK-nya juga harus hati-hati kan jadinya gitu. Itu Pak. Dan ini ada kasus nyatanya Pak. Jadi ya banyak lah karena macam-macam kan insan OJK juga Pak. Jadi tapi kami sebagai pimpinan juga terus mendukung upaya-upaya untuk pencegahan ataupun ini ya gratifikasi. Betul. Jadi memang seperti itu, sepertinya rasanya sebenarnya tidak ada kekurangannya ya. Enggak. Malah adanya kelebihannya karena memang menjaga integritas. Nanti diterapkan dimanapun begitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua ini mungkin untuk Pak Dadi. Paknya ada yang bertanya dari Rizka.Jewitriani. Jika kita bekerja di bank ataupun jasa pemerintahan, tapi ini agak sedikit ini Pak ya, ada pemerintahan tapi sama di bank. Tipsnya untuk menangani gratifikasi bagaimana nih, kadang takut gitu. Jadi kalau mungkin tahu ada gratifikasi bagaimana ya. Nah ini seperti apa Pak Dadi? Tipsnya. Kalau tahu temannya melakukan gratifikasi atau bahkan mungkin bosnya gitu, atasannya gitu. Iya. Jadi sebelum saya menjawab itu, tentunya pentingnya daripada DM di industri kita itu sama-sama memahami pentingnya pemahaman. Gitu. Pentingnya pemahaman. Nah, kalau aturannya belum dibuat, paling tidak ada penafsiran yang disepakati bersama. Gitu. Sehingga kalau penafsiran sudah disepakati bersama, jika di antara tim kita itu ada yang terpaksa atau ada karena situasi yang menerima gratifikasi, nah mereka akan bisa menjelaskan kepada pemberinya, gitu. Apakah ini harus diulangkan dengan baik-baik
atau bisa diganti dengan baik-baik yang lebih baik. Kan kadang-kadang konsep karena pertemanan itu tidak mudah ditolak menjadi tersinggung. Kan begitu Pak. Sementara kita semua slogannya melayani lebih baik. Baik itu. Jadi bagaimana memahamkan semua. Jadi kami setuju kalau ini dibudayakan bersama keluarga dilibatkan sehingga nantinya aduh kalau sudah kadung menerima sudah kadung dimakan. Laporannya seminggu kemudian dianggapnya ini tidak masalah keluarga. Gitu. Tapi kalau sudah satu paham, nyonya paham, anak paham, begitu dapat kiriman hadiah, telepon papanya yang di kantor, kan gitu kan, Pak, kiriman ini apa? Nah, kita ingat pemahamannya, sehingga bagaimana langkah berikutnya, gitu. Nah, tentunya sangat bijak. Kalau ini memang sudah menjadi urgent dan sekarang tidak yang perlu dibudayakan, nah, kami perlukan untuk bisa mengatur atau minimal memberikan arah, itu memberikan arah contoh kasus tersebut dan sebagainya, sehingga nanti sebelum diatur mereka sudah pelan-pelan menjadi paham pentingnya pemahaman tentang semua yang diizinkan, mana yang akan berisiko atau yang perlu dilarang atau dinyatakan tidak. Itu Mbak. Ya, siap. Jadi ini untuk penanya ya Mbak Rizka ya. Itu tadi pentingnya adanya whistleblower system. Jadi kalau memang tahu ada praktek gratifikasi di kantornya, gitu, entah itu atasannya, temannya, sepanjang memiliki bukti yang memadai, bisa dilakukan di BBS masing-masing lembaga. Tapi ini kalau misalkan memang di industri perekonomian BPR belum ada, kemudian ada rekan atau atasan yang terindikasi melakukan itu kan berarti kan melanggar salah satu ketentuan OJK itu Pak. Jadi dia tidak tidak memiliki integritas, itu bisa dilaporkan ke kanal pengaduan OJK sebenarnya. Tapi buktinya harus jelas ya. Jadi di kontak157.ojk.go.id. Ini pertanyaan terakhir, 3 pertanyaan. Ada dari Vivin_ANN25. Bagaimana OJK dan Perbarindo mengukur efektivitas dari program pengendalian gratifikasi? Mungkin ke Pak Jono dulu ini Pak. Ya, makasih Mbak Vivin ya. Vivin ya. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana OJK mengukur efektivitas dari program pengendalian gratifikasi. Jadi kita memang mengharapkan nanti setelah adanya WBS, ada itu, kita itu semakin profesional, berani untuk mengambil decision gitu ya. Kemudian di sisi yang lain pengaduan ataupun tingkat fraud itu menjadi lebih kecil, ya, menurun, fraudnya menurun. Nah, harapannya kan seperti itu. Jadi kita benar-benar bekerja juga dengan bangga gitu ya, dengan institusi kita bahwa oh iya, saya sudah mendapatkan pekerja ini sudah mendapatkan gaji yang cukup gitu ya, tidak kemudian harus mencari-cari dari yang lain yang sebenarnya itu adalah tidak halal gitu, kalau boleh dibilang, sehingga kita memberikan makan anak istri itu benar-benar juga nyaman. Jadi dan bekerja pun juga seperti tadi, kita nggak ada tekanan-tekanan yang oh iya ini saya kemarin ngasih ini dan lain sebagainya. Wah ini harus, kalau fit and proper harus lulus nih. Itu. Jadi kita lebih profesional. Kira-kira seperti itu. Nah kalau dari Perbarindo nih Pak, nanti kalau misalkan sudah ada ketentuan yang mengatur terkait pengendalian gratifikasi di industri BPR, sepertinya harusnya seperti apa ukuran efektivitasnya gitu Pak? Bahwa program pengendalian gratifikasi itu sudah berhasil, itu seperti apa? Ya, senang sekali Pak. Ini menjadi impian ya, gitu. Dengan adanya ketentuan itu nanti bisa diterapkan, bisa dibudayakan, terus sosialisasi ke masyarakat umum, itu akan membantu manajemen itu dalam menjalankan kehati-hatian itu
lebih fairness kata tata kelola itu. Iya, jangan sampai mohon maaf nih, nah, orang pinjamnya hanya 5 juta ngasih duit 5. Itu kan, itu Bawa dua gitu. iya, itu biaya administrasinya, biaya provisinya, bunganya menjadi berlipat-lipat tuh, gitu, nggak terasa. Nah, begitu nasabahnya terjadi macet, yang salah seolah-olah nasabahnya. Padahal karena menerima duit. Itu. Jadi akan meningkatkan pola pikir profesional, pola pikir yang lebih baik. Gitu, Mbak. Gitu. Oke, berarti Mbak Vivik tadi salah satu parameter Gitu. efektivitasnya itu adalah tingkat fraudnya menurun begitu ya. Lembaga industri perbankan ini bisa bekerja secara lebih profesional. Lebih profesional. Ada pungli ya begitu ya. Baik, itu tadi sudah beberapa pertanyaan dijawab. Sekarang kita waktunya kuis. Nah, di kuis ini yang berhasil menjawab nanti penjawab pertama yang paling cepat dan benar akan mendapatkan hadiah dari Mimin. Siap Mimin? Ini tak bacakan ya kuisnya. Oke. Yang pertama, apakah ketentuan gratifikasi di OJK itu juga berlaku bagi calon pegawai OJK? Jawabannya betul atau salah atau ya dan tidak. Betul atau tidak? Ketentuan gratifikasi berlaku bagi calon pegawai. Sudah ada jawabannya Mimin pemenangnya? Belum ada? Sudah ada. Oke. Pertanyaan kedua. Apa nama pelaporan adanya indikasi gratifikasi atau fraud oleh pegawai OJK? Tadi sudah Nama disampaikan. Ya, nama sistemnya, Nama sistemnya apa? Kalau nama kanal berarti alamatnya ya? Alamatnya. Ini nama sistemnya. Oh, nama sistemnya. Oke, sudah ada jawaban. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Bolehkah narasumber dari OJK menerima honor dari panitia penyelenggara? Ini gampang sekali tadi udah dibahas nih ya. Jadi sampaikan, sudah ada belum nih jawabannya? Oke, sudah ada pemenangnya. Baiklah. Jadi ini kita jawab pertanyaan sudah, dapat ilmu sudah, kuis dapat hadiah juga sudah. Jadi rekan Sobat OJK dan Sobat Perbarindo rasanya sudah lengkap ya tambahan pengetahuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa Sobat OJK dan Sobat Perbarindo yang belum follow IG-nya OJK Jateng dan belum follow OJK-nya IG-nya Perbarindo, segera follow sore ini sehingga nanti setiap Kamis itu OJK mengadakan acara serupa yaitu seru dan ada hadiahnya juga. Jadi rugi kalau nggak ikut ya. Baik, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang cukup istimewa pada hari ini dan juga terima kasih kepada Sobat OJK dan Sobat Perbarindo yang sudah bergabung. Sekali lagi kita tunggu di seru yang akan datang. Selamat sore, sampai jumpa.